Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila, yang pagi ini berlaku sebagai moderator menemani Bapak Ibu dalam diskusi lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk Kabupaten Majene. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Baik, Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Ya. Mana dia nanti? Baik. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini sudah ada dua narasumber kita, Bapak Bapak Tafri Tafif, mohon maaf, saya mute dulu karena kita akan. Jadi sebelum diminta atau akan mengajukan pertanyaan, mohon bisa di mute ya Bapak Ibu suaranya. Terima kasih. Namun, halo Mbak. Ya, di mute dulu ya Pak ya. Baik. Sudah ada Bapak Adi Wicaksono dan Pak Egy Yunaidi. Apa mohon maaf, satu lagi ini dengan Pak Rinto ya? Baik, mungkin kita menunggu sambil berjalannya diskusi, kita menunggu satu, atau bagaimana? Kita tunggu Pak Rinto atau sambil berjalannya aja Pak? Halo Mbak, dari Tabri. Iya Pak, iya, masuk, sudah di-mute dulu ya Pak ya, nanti ketika memang sudah akan diminta atau kita mulai diskusi, baru bisa ngomong ya. Baik, mungkin, Pak Adi, gimana Pak? Moderator bisa merangkumkan yang kemarin sesi kedua itu apa yang poin-poin pentingnya, nanti baru kita bahas di sini. Ya, baik Pak. Coba bilang dong. Mau begini coba ya? Oh, tidak. Tidak, Pak. Enggak, tutup ya. Dari kawan
Baik, Bapak mohon maaf kalau berdasarkan diskusi kemarin membahas tentang OPK ya Pak ya. Jadi ada 8 OPK dari yang diajukan oleh Kabupaten Majene dan masih dicari ya yang akan ditonjolkan atau yang diutamakan di Festival Sipamandar ini yang mana. Lalu Festival Sipamandar ini akan dikenal sebagai festival apa gitu. Kalau berdasarkan diskusi kemarin begitu Pak. Iya. Ya. Ya. Sambil menunggu yang lain, mungkin perlu sedikit review ya. Tapi saya ambil alih saja kalau begitu ya. Baik, silakan Pak. Ya. Selamat pagi kawan-kawan semuanya yang ada di Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 15 peserta, tapi yang dari Kemendikbud ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10 peserta yang dari Majene. Ifrat Weli ini siapa ya? Apakah ada orangnya atau saya mungkin sapa dulu. Ifrat Weli dari Majene ya ini ya? Oh, tidak kedengaran. Pak Ifrat. Oke. Kemudian Muhammad Tafritaf. Oke, selamat pagi ya. Pak. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Saya dipanggil Opi aja, dipanggil Opi supaya simple. Opi, Tafritaf ya namanya Tafritaf. Oke. Berikutnya Mbak Tafritaf dari pelaku seni atau dari dinas? Saya dari lembaga, Pak, dari Komite Akselerasi Pemuda. Oke. Kemudian Pak Dermawan. Halo Pak Dermawan. Pak Dermawan. Halo. Ya. Boleh tahu Anda dari komunitas, pelaku, lembaga atau? Dari komunitas seni. Oke. Berikutnya Pak Tasrif. Pak Tasrif ini dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari komunitas literasi. Komunitas literasi. Terus Iqbal Salman. Iqbal Salman juga dari komunitas ya? Ya, dari komunitas budaya Pak, dari komunitas budaya. Oh, terima kasih. Sanggar Melati. Mas Dar, sekarang ada nggak Mas Dar? Oke, Mas Dar. Selamat pagi, siang. Dihidupkan dulu mikrofon. Sekali-kali. Pak Master pakai handphone atau pakai laptop? Kalau pakai laptop itu di unmute tulisannya. Ya. Anda dari? Ya, dari komunitas seni. Komunitas seni. Sama dari komunitas seni. Oke, jadi ini terus kemudian Pak Fatul Muin dihidupkan coba. Kalau pakai handphone itu sentuh handphonenya terus ada bagian mikrofon dihidupkan. Host bisa bantu nggak menghidupkan atau menutup mikrofon? Kalau menutup bisa Pak, tapi kalau menghidupkan dari yang bersangkutan. Ini sudah. Oke, sambil berlatih, kita sedang berlatih hidup mati. Coba Pak Fatul Muin. Nah. Ya Pak Fatul. Ya. Halo. Anda pakai Oh, suaranya kresek-kresek. Kalau anunya ya pakai apa?
Headset ya, nyoloknya lebih dalam coba, dicolok lebih dalam. Mungkin Karena itu headset konslet. Nah, itu biasanya Oh, masih. Oh, udah. Oke. Ya mungkin Coba kalau dilepas aja Pak headsetnya. Coba. Halo? ini pakai handphone ya, Pak Muin. Iya Pak, soalnya laptop kantor ini lagi jaringannya kurang bagus. Oh iya. Nah, Dari ini Disbudpar. sudah nyambung Baik. nih. Anda dari Siap. dinas ya, Disbudpar. Dari Sebagai kepala dinas Anda ya? lagi ada pertemuan dengan bupati. Oke. Iya. Jadi saya mewakili beliau Pak. Oke. Pada pertemuan pertama dan kedua yang hadir siapa waktu itu? Pertemuan pertama Pak Ibu Kadis ada. Terus kedua? Kedua juga ada. Oke, waktu itu Bu Kadis agak kurang sehat ya waktu itu. Iya, memang agak kurang ini. Iya, tapi Anda yang mencatat ini semua ya nanti. Ya. Oke. Berikutnya Ibrahim Novik, ini dari komunitas ya. Ibrahim Novik. Iya, dari komunitas budaya. Oke, Muhammad Didin, komunitas juga. Iya Pak, saya dari komunitas juga. Oke. Sama Bung Bustan juga dari komunitas. Jadi saya hitung ini ada Halo Pak Adi. Jaringannya kurang baik Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus sekali Pak. Tidak jelas. Oh, Pak Adi keluar dulu. Terkeluar sepertinya. Yap. Oh. Baik, coba saya hubungi Pak Adi. Iya, Mas Iqbal Salman, bagaimana? Mengangkat tangan sepertinya. Ya, halo Pak Adi. Pak Adi sudah bisa bergabung kembali? Masih di mute ya Pak? Atau masih berusaha masuk? Sudah masuk kembali itu Mbak? Iya, tapi dipanggil belum respon Pak. Halo Pak Adi. Masih sudah. Masih mute. Masih unmute. Halo Pak Adi. Baik, coba saya bantu WA.
Ada tuh lembar jawabannya di situ. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Adi, Pak Egy ada yang ingin disampaikan? Sambil menunggu Pak Adi? Atau Pak Adi sudah bisa masuk? Oke, Ya, sambil silakan, menunggu Pak. tadi, barangkali sedikit rangkum dulu apa yang sebetulnya mau kita capai di diskusi kemarin dan mungkin bisa kita lanjutkan hari ini. Seperti kita ketahui atau kami sampaikan di diskusi-diskusi kemarin bahwa sebuah festival ini idealnya memiliki sebuah identitas, sebuah ciri khas lah barangkali secara gampangnya dikatakan begitu, yang kemudian bisa dibawa menjadi tema yang terus-menerus dibawa dalam festival yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu kita perlu merumuskan festival yang kita adakan di Majene ini sebetulnya tema besarnya apa. Kemarin sebetulnya sudah disinggung tentang bagaimana festival kita ini akan lebih banyak menyoroti atau mengangkat pertemuan tradisi maritim atau tradisi yang ada di pesisir dengan tradisi yang ada di gunung yang mewakili tradisi agraris. Jadi memang kita tahu dua tipe lingkungan hidup ini memang pada akhirnya membentuk karakteristik budaya yang agak berbeda. Kita sering kalau membuat dua kutub ini melihat yang pertama sebagai sebuah budaya yang lebih terbuka, kemudian lebih menerima, lebih mudah untuk beradaptasi, sementara yang satunya lagi budaya agraris juga memiliki kemampuan untuk kemudian menjaga atau melahirkan tatanan-tatanan yang biasanya mengarah kepada kultur yang selama ini kita sebut sebagai budaya adiluhung dan semacamnya. Itu menurut saya itu adalah tema yang menarik. Nah, kemudian yang menjadi kalau kita sepakat dengan itu, maka pada akhirnya adalah mencoba membuat relevansi antara tema yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita sepakati tersebut, dengan OPK-OPK yang ada, yang kemudian kita pilih dan akhirnya menjadi tugas kita bersama sebetulnya, yang pada artinya memang nanti diwakili oleh teman-teman yang ada di bidang kurator sebetulnya untuk bisa membuat jahitan atau rangkuman atau bagaimana dia bisa menghubungkan membuat benang merah antara satu OPK dengan yang lain dan semuanya mendukung pada mendukung tema besar tersebut. Saya pikir itu kemarin yang yang ingin kita capai. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah sebetulnya sambil menunggu Mas Adi, apakah setelah diskusi atau workshop kita di minggu yang lalu, teman-teman yang di Majene ini sempat mengadakan dialog atau diskusi bersama untuk kemudian membahas apa yang kemarin kita bicarakan? Itu pertanyaan pertama sih, mungkin harus dijawab dulu sebelum kita bisa meneruskan diskusi kita lebih lanjut. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab apakah sudah dilangsungkan atau belum. Iya, apakah ada yang, mungkin Mas Gustan atau teman-teman yang lain, ada yang menanggapi? Apakah sudah sempat bertemu atau menjalankan, ada dialog kah untuk? Ya, itu jawabannya singkat aja sih sebetulnya. Sudah atau belum itu? Kalau sudah. Sudah Mbak, sudah Oke, pernah. Siap. Oke, kalau sudah artinya terima kasih Pak Bustan. Nah, kalau sudah barangkali sekarang justru
lokakarya kita kali ini memberi ruang yang lebih banyak untuk diskusi dan mungkin bisa dimulai oleh paparan teman-teman. Mungkin salah satu nanti, walaupun yang lain tentu saja bisa menambahkan dan mengomentarinya untuk memaparkan apa yang kemarin sudah menjadi sudah didiskusikan. Saya pikir itu Mbak Hana sebagai moderator. Jadi ruang kali ini kita beri kesempatan pada pertama adalah paparan dari teman-teman yang merupakan hasil dari pembicaraan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egy. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memaparkan hasil diskusi sebelumnya antar teman-teman di Majene sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Pak Ahmad Akbar ada nggak di sana? Supaya mewakili, atau mungkin Bung Tamrin kalau ada. Ahmad Silakan. Akbar belum masuk ya Mas, sepertinya. Belum ada. Ahmad Akbar belum ada. Tasrif dulu aja, karena Pak Tasrif juga ikut di Pak Tasrif. malam-malam rapat kita di Manggewilu kemarin, di komunitas Manggewilu malam-malam. Pak Tasrif juga ikut rapat. Kita sudah sampai pada sedikit-sedikit nyinggung, sudah sampai RAB malam Mas kemarin kita. Pak Tasrif juga ikut di sana. Silakan Bung Tasrif, silakan. Saya lihat ada Bung Tasrif tadi. Silakan aja apa yang sudah kita bicarakan selama ini. Silakan Bung Tasrif. Ya, Pak Adi tadi ada yang ingin disampaikan? Oh ya, kita pertemuan itu tinggal satu kali lagi. Jadi mudah-mudahan lah di pertemuan terakhir itu sudah bisa final. Nanti sesi pertama itu sudah sangat bagus, sudah jauh. Intinya, karena sesi kedua saya tidak ikut di sini, saya menangani daerah lain. Intinya pada sesi pertama dulu itu proposal disusun ulang. Nah, proposal itu sudah bagus, proposal yang pertama dulu disusun ulang berdasarkan hasil diskusi di sesi 1, dan itu di sesi 2 saya berpikir itu sudah dibahas hasil dari menyusun ulang proposal itu. Tetapi mungkin kita harus kunci di sesi ini supaya sesi keempat nanti itu sudah pada RAP. Nah, pada sesi yang kedua ini, ketiga ini, maka yang diperlukan beberapa titik lemah kita itu adalah koordinasi. Nah, sekarang perlu ditunjuk ketua yang bertanggung jawab terhadap penyusunan proposal. Inilah yang harus menyampaikan, mencatat semua, dan merangkum. Jadi hasil dari rembukan kemarin kita tunjuk saja, nanti di sesi terakhir itu kita tunjuk orangnya yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan kepada forum. Nah, sekarang berarti kalau Pak Tasrif, berarti ya sudah semuanya nanti lewat Pak Tasrif semua rumusan itu atau siapa gitu. Maka dari itu sekarang kita sampaikan saja poin-poin dari isi acara atau bentuk program yang akan dilakukan. Kira-kira demikian. Supaya tidak simpang siur, itu satu orang saja yang nanti merangkum itu semua, tidak bisa pindah-pindah orang. Kalau pindah-pindah orang nanti biasanya nanti agak susah. Beberapa daerah lain juga begitu pindah-pindah orang nanti agak repot. Kita tidak ada orang itu, tidak ada nanti repot. Disepakati dulu di antara kawan-kawan sini siapa ini yang akan merangkum, menyusun ini menjadi penanggung jawabnya itu dulu. Nah, baru setelah itu dibantu yang lain-lain. Baik. Mohon izin Mas Adi, kemarin kita sudah ada menunjuk. Jadi memang yang ditunjuk sebagai, kami baru mengistilahkan pimpinan produksi kemarin, Saudara Ahmad Akbar ini. Cuma saya kok belum lihat di dalam partisipan tadi, belum muncul ini. Saya lagi telepon tadi. Sudah ditunjuk Mas, sudah ada. Nah, kalau ditunjuk begitu, nanti kalau dia tidak bisa hadir, itu tolong memberitahu. Oh ini loh, tolong disampaikan begini, ini hasilnya kemarin ini, jadi ada satu halaman atau 2 halaman itu disampaikan. Jadi ini kita belajar koordinasi, nanti tidak saling tunggu, dan kemudian yang lain-lain itu juga seolah-olah tidak punya tanggung jawab. Jadi nanti ya sudahlah si A aja deh, kalau gitu si A nggak ada, nanti ya sudahlah kalau gitu meetingnya bubar aja. Bukan begitu maksud saya. Sehingga nanti ada koordinasi di antara kalian yang di sana, seperti tadi saya itu kan minta pada moderator juga
yang kemarin mengikuti itu bikin rangkuman, saya sendiri bikin catatan. Jadi kita tidak asal menggantungkan pada orang lain. Jadi mohon maaf saya agak sedikit keras ini karena apa? Hal-hal kayak gini ini kita tidak bisa kerja nanti jadinya, gitu loh menurut saya. Nah sekarang begini saja, apakah ada catatan dari Akbar itu yang diserahkan ke siapa? Nah kalau yang lain tidak tahu juga, ini payah kita ini, gitu. Kalau yang lain juga nunggu dan nggak tahu, wah berat kita ini, gitu. Maksud saya begitu. Nanti di pertemuan berikutnya jangan sampai terjadi. Maksud saya berkali-kali mengingatkan daerah lain juga begitu. Yang lain-lain itu juga mencari info, jangan nunggu, jangan gini. Jadi mohon maaf saya agak sedikit ini. Nah sekarang catatan memang ada di sesi 1 itu ini. Nah sekarang sesi 2 itu catatan ada di mana gitu maksudnya. Siapa yang mencatat poin-poin itu terus keputusannya apa. Nah kalau sekarang kita serahkan kepada Pak Tasrip, oke Pak Tasrip sekarang catatannya apa gitu. Nah dari catatan itulah yang perlu kita diskusikan. Maka pertanyaannya sekarang kalau memang tidak bisa menyampaikan itu berarti kita ulangi saja hasil pertemuan dari komunitas kemarin, siapa yang bisa melaporkan. Mungkin Pak Tasrip mungkin bisa melaporkan hasil dari pertemuan kemarin aja dulu, karena Akbar belum nongol ini kan, belum mungkin karena gangguan teknis gitu kira-kira. Bagaimana Pak Tasrip, apakah dengar suara saya? Siap. Saya dengar, maaf saya matikan videonya. Ya betul, supaya lancar anunya. Iya, supaya lancar. Catatan kita mudah-mudahan bisa disampaikan di sini ya. Kita dengarkan satu persatu dan catatan kita tidak bisa global ya. Kita dengarkan satu-satu terus kemudian kita diskusikan. Silakan Pak Tasrip. Ya, jadi menurut catatan diskusi pertemuan kedua, jadi kami dari Disbukpar dan komunitas yang ada di Majene ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Fahmi mewakili Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene bahwa yang diajukan dalam Festival Sipamandar itu merujuk pada PPKD dan mengambil tema sastra lisan. Ada 8 poin kegiatan, diantaranya ada sastra lisan, sekolah lontar, permainan tradisional, olahraga tradisional, kuliner, pameran buku, dan puisi. Kemudian pelan-pelan Pak, pelan-pelan, karena kita tidak bisa mencatat, ditayangkan tidak bisa. Coba siap. Di yang pertama itu apa tadi? Ya, jadi sastra lisan ada kegiatan tema umum secara umum akan di Festival Sipamandar 2021 ini akan mengambil tema besar sastra lisan yang mungkin akan disampaikan ulang oleh Pak Bustan dan Pak Fahmi dari Disbukpar Majene. Kegiatan-kegiatannya itu ada 8 poin dari PPKD yang ada berupa sastra lisan, sekolah lontar, sastra lisan, sekolah lontar, permainan tradisional. Sastra lisan itu bukan bentuk kegiatan apa? Sastra lisan ini kan dari tema dari PPKD ya. Tema ya itu ya. Oke, ya, tema. Sekolah lontar, permainan tradisional. Sebentar, nomor 1 sekolah lontar. Ya. Sekolah lontar. Terus nomor 2 permainan tradisional. Permainan tradisional. Terus yang ketiga olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Terus keempat pameran buku. Pameran buku. Kelima kuliner. Terus kemudian ada puisi. Apa ini, buku atau pentas sastra? Buku. Penerbitan. Buku ya, penerbitan buku. Antologi ya. Ya. Antologi. Terus apa lagi? Satunya lagi apa? Nah, ini berarti Anda nggak nyatet ini. Ada. Nanti kalau uang itu bisa hilang itu nanti, Pak. Harus dicatat ya, semua pegang buku dicatat. Nanti kalau uang bisa hilang. Yang ke-7. Bustan apa Bustan? Yang ke-7. Pak Fahmi mungkin bisa tambahkan, Pak Fahmi dari Disbukpar Majene. Ya, halo, Pak Fahmi masuk dulu, Pak Fahmi silakan. Kalau saya Mas
kalau teman-teman biar teman-teman masuk lah. Ya, silakan. Yang ketujuh apa tadi? Penerbitan antologi, terus apa lagi? Pak Fahmi, silakan tambahkan Pak Fahmi. Iya, silakan Mas Adi ya. Halo? Iya, halo, silakan. Iya, jadi saya mohon maaf karena kebetulan Pak Ahmad Akbar tidak bisa. Oh ya, itu sudah kita bahas. Jadi, sudah, disampaikan saja, Pak. Terakhir pembicaraan kami tentang revisi yang akan kami ajukan yang disampaikan oleh Pak Tasrif tadi itu revisi sebelumnya. Artinya apa? Poinnya apa saja? Rencana Poinnya sebelumnya. apa saja? Iya. Jadi betul. setelah pembicaraan kita di sesi kedua itu, setelah ada pengerucutan sesuai dengan masukan dari Mbak Papa juga, maka kami mengusulkan bersama teman-teman ini ada kami kerucutkan menjadi ada 4 kegiatan dalam bentuk seminar budaya, festival, workshop, dan lomba. Tapi tetap mengacu ke 8 PPK itu, Mas. Oke, sebentar. Karena ini nggak ada tertulis, saya harus catat ini. Seminar budaya. Ya, seminar budaya itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah Sande yang berhubungan dengan kemaritiman. Kemudian tentang Sobo yang berhubungan dengan agraris. Oke. Ya, Pak Eki, tolong dilanjut, Pak Eki. Ya. Ya, terus yang kedua dalam bentuk festival itu ada sastra Mandar yang ontologi tadi itu, Mas, yang disampaikan oleh Pak Tasrif. Festival Sastra Mandar, kemudian Sekolah Lontar, 3 festival kuliner tradisional, yang keempat festival acara Mapak Giling, dan yang kelima festival Pandangan Peptio. Kemudian selanjutnya kegiatan dalam bentuk workshop. Jadi ada 3, yang pertama adalah workshop tentang pembuatan perahu tradisional, yang kedua workshop tentang pembuatan minyak tradisional Mandar, minyak kelapa tradisional Mandar, kemudian yang ketiga workshop tentang pembuatan peralatan kerja atau pandai besi. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu jadi lomba ini yang kami masuknya lomba permainan tradisional. Jadi tetap kami fokus ke PPKDI itu, tapi kegiatannya itu ada 4, kami bagi 4, Mas. Barangkali seperti itu. Atau Mas Bustam bisa tambahkan? Iya. Sudah cocok Pak Fahmi, sudah cocok seperti hasil rapat itu kan kemarin yang terakhir. Baik, silakan. Ada tanggapannya? Mungkin Pak Egi? Maaf Pak, poin yang mungkin saya sinyalnya agak bermasalah tadi. Setelah seminar tadi apa Pak? Oh, seminar terdiri dari apa saja ya? Tadi ada 2, ada yang maritim dengan yang agraris. Sama yang festival. Oh, festival. Oke. Ya, ada 4 ya tadi. Ada 4 festival. Sastra Mandar, Sekolah Lontar. Ada 5, Mbak. Oh, iya. Ada 5, Pak. Silakan, Pak. Ada 5 dalam bentuk festival. Oh ya, silakan Pak. 1 lagi berarti tadi. Saya ulangi. 1, 2, 3. Sastra Mandar. Oh ya, 5. Iya. Cocok, Pak ya? Cocok. Oke. Ya. Kemudian kegiatan dalam bentuk workshop ada 3. Pembuatan perahu tradisional. Minyak kelapa dan kerja pembuatan minyak kelapa Mandar dan pembuatan peralatan dari besi. Pegi gimana? Baik,
mungkin kami sedikit diberi sedikit penjelasan saja. Oke, bentuk-bentuknya barangkali sudah sudah jelas, tapi barangkali beberapa kami langsung bisa mendapatkan kaitan antara seminar tentang budaya Sandai dan Sobo tadi sudah jelas barangkali, tapi tentang beberapa acara festival itu mungkin bisa sedikit diterangkan, Pak. Bagaimana hubungannya itu dengan dengan tema besarnya? Iya, seminar budaya itu ada dua yang kami tandai, Mas, yang berhubungan dengan maritim dan agraris. Jadi ya Pak, maaf yang festival Pak. Yang itu relatif. Oh, yang festival ya. Oh ya, jadi yang festival ini ada sastra Mandar, ada sekolah Antar, kemudian makanan nasional, kemudian acara kegiatan Pak Gilin dan Pak Bandangan Pio. Yang semuanya Mbak punya kaitan. Yang jelas intinya kami berdasarkan dua titik tolak, yaitu agraris dan maritim. Oke. Ya, jadi misalnya saya contohkan ini festival makanan tradisional, ya. Festival makanan tradisional ini ada dua versi. Makanan yang khusus yang ada di bagian daratan agraris dan makanan yang di pesisir atau maritim, yang pinggir pantai, kulinernya, Mas. Dan itu kami sangat tertarik untuk kembali bisa memperkenalkan kedua masakan tersebut, karena sudah banyak yang sudah tidak kenal dengan kedua masakan tersebut, karena ada yang khusus makanan yang bisa dimakan masyarakat agraris dan ada yang khusus untuk masyarakat maritim. Barangkali seperti itu contohnya saja. Oh, baik. Kalau untuk penjelasan dari keempat lainnya belum ada ya Pak ya? Ya, yang jelas kalau misalnya berhubungan dengan sastra itu ya, yang jelas ada sastra yang biasa dilakukan oleh masyarakat maritim dan sastra yang digunakan yang biasa mereka lakukan itu di masyarakat agraris. Misalnya agraris pada saat menunggu hama, menunggu kebun, ada nyanyian, ada sastra yang biasa mereka lakukan. Begitu pula dengan masyarakat maritim pada saat mereka melaut, ya ada saja nyanyian-nyanyian atau sastra yang mereka biasa perdengarkan atau lakukan pada saat mereka ada di laut. Barangkali seperti itu, Mas. Terima kasih Pak, sangat jelas sih sebetulnya apa yang disampaikan. Mungkin saya akan sedikit mengomentari saja, ini barangkali hanya masalah rumusan tentang tema yang disebut di situ adalah bertema sastra lisan. Kalau kami yang terbiasa untuk merumuskan sebuah pesan di bidang komunikasi, bagi kami sebuah tulisan atau sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa temanya adalah sastra lisan, bagi kami itu belum merupakan sebuah tema. Maaf. Walaupun sebetulnya apa yang mau disampaikan sudah terkandung semuanya di dalam apa yang Bapak sampaikan, cuman bagaimana kita merumuskan. Mungkin saya mengajak teman-teman untuk sedikit merumuskan tema ini menjadi sesuatu yang lebih berbunyi, begitu kurang lebih, yang lebih efektif untuk menjadi sebuah bahan komunikasi. Nah, kalau kita sekedar menyatakan bahwa tema ini adalah sastra lisan, itu ibaratnya kalau begini, maaf, saya mencoba membuat ilustrasi ini dengan mencoba melihatnya ini dalam dunia komunikasi yang paling efektif dan yang paling banyak melakukan studi dan kemudian mengembangkan teknik dan metode untuk menyampaikan pesan mau nggak mau adalah dunia
komersial. Mereka mempelajari bagaimana cara merumuskan sebuah pesan dan menyampaikannya untuk mempengaruhi orang. Kita mungkin yang bergerak di bidang budaya itu belajar dari bagaimana cara mereka merumuskan sebuah pesan. Dalam hal ini adalah merumuskan tema. Nah, kalau belajar dari apa yang dilakukan oleh dunia komersial, ketika mereka mempromosikan sesuatu, itu bisa dilihat dalam beberapa tahap. Mereka berevolusi sebetulnya. Dan pada perkembangan pertama, awal-awal dunia usaha mulai mengenal apa yang namanya berpromosi dan beriklan. Mereka memang biasa mengiklankan dengan menyebut produknya atau kategorinya. Misalnya dia bilang, kami adalah kecap. Ya. Terus kemudian kalau mobil dia juga menyebutkan menyebutkan barangnya ya, misalnya mobil kami kalau yang sekarang memiliki mesin yang lebih kuat, jadi masih bertitik tolak pada bendanya atau produknya itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan, itu persis yang sekarang kita lakukan. Kami punya festival sastra lisan. Itu adalah sebuah cara yang pertama kali dilakukan oleh kita. Jadi itu gambaran saya. Jadi sesuatu yang kita rumuskan adalah merupakan sesuatu yang kita tonjolkan adalah produk kita, yaitu sastra lisan. Nah, kalau kita belajar lebih jauh sebetulnya sebagai audiens atau pendengar atau sasaran kita untuk kita ajak bicara, tidak akan pernah tertarik untuk membicarakan sesuatu. Entah itu mobil misalnya. Oh, ini mobil dengan mesin yang ini adalah odol, atau ini sepatu, ini kecap dan sebagainya. Orang tidak akan pernah tertarik sebetulnya. Orang hanya akan tertarik ketika orang kemudian disodorkan manfaat dari produk tersebut. Ini mobil saya dengan mesin yang lebih kuat sehingga bisa berjalan lebih kencang misalnya. Ini mobil saya dengan mesin yang lebih lebih bagus sehingga lebih irit. Manfaatlah yang membuat orang tertarik. Saya punya kecap yang mengandung misalnya vitamin E, membuat Anda lebih awet muda misalnya, gitu ya. Orang tertarik. Ini adalah sastra lisan yang harus kita jawab. Karena kalau kita sastra lisan, itu benar. Itu nggak ada salahnya dengan pemilihan ini, tapi dalam rangka komunikasi kita harus menjawab. Ini adalah sastra lisan yang apa, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perkembangan komunikasi itu menjadi lebih jauh lagi. Mereka tidak hanya menyampaikan manfaat atau benefit, tapi mereka menyampaikan sesuatu yang kita sebut sebagai value atau nilai. Kita lihat sekarang iklan-iklan yang ada. Rinso misalnya. Rinso dulu mengatakan yang pertama kita lewati dulu, yang kedua dia ngomong mencuci lebih bersih. Itu sebuah manfaat. Tapi sekarang dia tidak ngomong mencuci lebih bersih lagi. Rinso sekarang mengatakan kotor itu baik. Apa hubungannya kotor itu baik misalnya? Sebetulnya yang mau dia sampaikan adalah sebuah nilai. Mengajak orang untuk membiarkan anak-anaknya bereksplorasi lebih jauh, mengembangkan diri mereka untuk dalam itu tadi mengeksplorasi lebih jauh, dan tidak perlu takut-takut untuk bajunya kotor. Kalau masalah kotor itu biarkan Rinso yang menjawabnya misalnya. Jadi yang pada level ketiga, jadi kalau itu orang sudah bicara soal value atau nilai. Atau yang paling terkenal barangkali adalah Adidas. Adidas tidak ngomong sepatu kami membuat kamu berlari lebih kencang dan semacamnya, tapi dia bicara impossible is nothing misalnya. Sebetulnya dia menyampaikan sebuah value yang mengajak orang, kamu lakukan sebaik mungkin sebatas melewati batas kemampuan kamu, karena tidak ada yang mustahil. Soal sepatu yang baik biar urusan kami, kurang lebih semacam itu. Nah, itu sedikit banyak apa yang
ingin saya sampaikan. Jadi, sekali lagi tidak ada yang salah, dan sebetulnya sudah disebut. Nah, kita seharusnya merumuskan sebuah tema dengan sastra lisan ini. Kita sebetulnya mau bicara apa? Sastra lisan adalah sebuah produk, benefit atau keuntungan atau value yang mau kita sampaikan apa? Sebetulnya semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Sastra lisan ini adalah sastra lisan yang berbicara tentang pertemuan tradisi agraris dan tradisi maritim yang di dalamnya sebetulnya apa sih? Apa yang bisa kita tarik? Nilai apa yang bisa kita tarik dari pertemuan dua budaya ini? Nah, yang kalau saya lihat di sini adalah misalnya keberagaman jelas, toleransi, adaptasi, dan semacamnya. Mari kita rumuskan. Tapi sekitar itu. Jadi kalau bicara soal tema, menurut saya tema di festival kita ini adalah bisa kita ngomong soal festival sastra tentang keberagaman atau tentang kemajemukan atau tentang kerukunan atau tentang apa. Itu baru bisa kita sebut sebagai tema. Jadi ini masalah rumusan saja. Semuanya saya yakin sudah ada di benak teman-teman semuanya. Jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan sedikit agak balik ke belakang sebetulnya, lebih ke masalah rumusan. Karena nantinya hal itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Saya pikir itu yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi berkaitan dengan lebih ke koordinasi dan tim kerja yang harus segera kita rumuskan bersama-sama. Saya kembalikan ke Mas Adi, kayaknya sudah kembali. Ya, terima kasih. Saya sudah nyambung lagi internetnya tadi down, padam listrik. Begini, jadi gini saja supaya lebih mudahnya. Bustan, apakah dengar saya? Halo? Halo, Suara Mas saya Bustan. apakah terdengar? Jelas, Pak. Halo, Mas Bustan. Pak Tasrif dengar suara saya? Siap. Oke, Pak Bustan dengar suara saya mungkin? Mas Bustan. Pak Tasrif, saya mau nanya, ini nanti yang akan menyusun ulang proposal ini Anda dari dinas atau dari komunitas? Ini kan bahan sudah hasil dari pertemuan kemarin dengan komunitas kan sudah ada. Ini yang mau menulis atau mau menyusun ulang itu siapa Pak Tasrif? Mohon maaf, saya jawab. Ini yang disusun oleh teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dengan melibatkan teman-teman komunitas. Iya, tapi yang menuliskannya yang bertanggung jawab itu saya siapa? hadir. Iya, yang dari komunitas sama dari dinas. Tapi yang menuliskan, yang berbagian tanggung jawab, begini Pak, kalau ini kan yang menulis catatan-catatan kita ini, ada yang menuliskan enggak ini? Saya sementara menuliskan juga Pak. Jadi ada yang mencatat enggak? Kedua kemarin, saya mencatat juga ini. Itu semua ada catatannya dikompilasi nggak? Ada orang nggak yang mencatat hasil diskusi kita sesi 1, sesi 2, sesi 3 hari ini, terus kemudian Anda pertemuan sama komunitas itu ada nyatet nggak? Belum ada penentuan orang kemarin tentang siapa yang menjadi mutulen atas diskusi-diskusi yang ada. Oke. Jadi terus pada ketemuan itu hanya dengar-dengaran gitu, nggak ada yang nyatet gitu ya? Mungkin perlu ditentuin ya. Itu siapa yang mencatat supaya kita nggak hilang catatan itu ya. Kalau hilang nanti repot kita. Baik. Untuk sementara berarti saya ambil alih dulu untuk pencatatan. Diambil alih saja. Diambil alih semua catatan dari waktu diskusi 1. Diskusi 1, mohon maaf saya tidak sempat gabung masuk karena. Nah, nanti dicari, dicari siapa yang gabung waktu itu, ditanya catatannya apa, apakah ada yang mencatat atau tidak. Kalau tidak ada yang mencatat nanti lupa kita ini, sering lupa. Jadi nanti Pak Tasrif sekarang mulai saat ini mengerangkum hampir semua catatan hasil dari rapat 1,
rapat 2 sama ketemuan dengan komunitas. Gitu ya Pak Tasrif ya? Siap. Oke, terus kemudian kita tunjuk yang akan menulis proposal baru. Proposal baru itu tidak perlu panjang-panjang seperti proposal yang lama itu. Itu siapa kira-kira yang bisa? Kemarin kita sepakati ada Pak Fahmi untuk mencatat mengajukan proposal baru termasuk hasil diskusi 2 dan sudah disampaikan tentang pengurus. Ya, Pak Fahmi ya. Pak Fahmi ya. Jadi di bawah siap. Di bawah komando Pak Fahmi gitu ya. Siap. Oke, berarti Pak Fahmi lah sekarang pintunya proposal itu. Nah, Pak Fahmi nanti tinggal minta bantuan kepada Bustan dan kawan-kawan komunitas Akbar atau Bustan gitu ya. Halo Pak Fahmi. Ya, siap Mas, dengar. Ya. Oke, berarti nanti ini Pak Fahmi dan Pak Tasrif kan punya catatan nih. Nah nanti proposal itu yang baru itu di sesi ketiga nanti harus sudah ada poin-poinnya. Nah sekarang kita susun nih poin-poin sekarang ini, gitu kan. Nah semua di bawah komando Pak Fahmi, jadi tidak bisa simpang siur nanti. Nah Pak Fahmi ini nanti tinggal minta bantuan kepada Bustan dan Akbar, gitu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, oke, sekarang kita susun ulang sistematika. Dari bahan-bahan yang ada, sistematika itu adalah SIPA Mandar, Festival SIPA Mandar, dalam kurung sastra lisan, bahari, dan agraris, kan gitu. Jadi basisnya sastra lisan, memang. Nah, bagaimana nanti mengemas manfaat daya tarik itu nanti. Yang jelas sekarang bunyinya adalah sastra lisan, bahari, dan agraris Majene, gitu ya. Judul festivalnya SIPA Mandar, gitu. Nama festival. Nah, kegiatannya terdiri dari, kita balik ke sesi 1 dulu. Yang sesi 1 itu dalam catatan saya, ada kegiatan di bagian pendataan. Sastra lisan. Jadi pendataan sastra lisan. Sesi dulu janji nih, kelemahan kita ini kan data nih, pengetahuan, kita ngomong banyak ini, mengetahui itu, kita bisa bercerita, tetapi kita nggak punya data. Bahan itu, pengetahuan itu harus dikumpulkan, karena itu merujuk kepada PPKD. Jadi data atau pendataan ini atau inventarisasi tentang sastra lisan ini yang harus dilakukan. Itu bentuk kegiatannya apa, tolong dirumuskan. Dan waktu ketemu dengan komunitas, nanti ketika menyusun proposal ini lagi, baru ini, tolong ini dibikinkan kegiatan. Kegiatannya apa? Apakah pencatatan sastra lisan itu, apakah nanti disusun menjadi e-book atau apa? Itu dulu kita sepakat di sesi 1 itu kita harus ada bagian pendataan. Jadi kegiatan di kolom pendataan. Nah, yang kedua, kolomnya itu kan kita kembali kepada sesi 1 dulu, yaitu bagian kedua itu literasi atau edukasi. Di situ ada sekolah lontar, ya kegiatannya. Ada seminar budaya Sandek. Tadi kan disebut begitu tadi itu. Ada seminar budaya apa yang agraris itu, Sobo apa? Ya, Sobo, Mas. Oke, berarti itu di kamar literasi gitu loh. Jadi kamar literasi dan edukasi itu ada sekolah lontar, ada seminar budaya Sandek, ada seminar budaya tema Sopo. Apakah ada yang lain di situ? Di situ ternyata mau bikin buku puisi. Nah, buku puisi itu isinya apa? Karya-karya siapa? Buku itu bentuknya nanti dicetak atau e-book dan ditujukan kepada siapa? Nah, itu nanti ada keterangan dalam satu paragraf gitu ya. Jadi di literasi dan edukasi sudah dapat kegiatan sekolah lontar, seminar budaya, terus kemudian penerbitan buku puisi. Tadi saya dengar begitu. Nah, itu semua dikasih keterangan. Seminar budaya Sandek itu apa sih? Satu paragraf saja. Untuk apa tujuannya? Seminar budaya suku atau agraris itu membahas apa? Nah, berapa lama dilakukan, apakah sehari seminarnya, terus kemudian dia tujuannya apa,
audiensnya siapa kira-kira, kan gitu nanti. Nah, berikutnya ada tadi disebut kuliner, olahraga tradisional, permainan tradisional, dan lain-lain. Itu di bagian event pendukung atau event dukungan. Nah, yang kemudian kita belum dengar tadi adalah di pergelaran. Nah, itu mungkin di sesi kedua kemarin disebut itu yang festival. Pergelaran ini basisnya tetap sastra lisan, kan begitu. Bisa musik, bisa pentas sastra, baca puisi, baca ini, mungkin dongeng, mungkin kompetisi, silahkan. Itu nanti dimasukkan di bagian pergelaran. Apakah di situ ada olahraga tradisional, ada permainan tradisional, silahkan dimasukkan di situ. Yang jelas pergelaran adalah satu perayaan yang berbasis sastra lisan. Bentuk seninya boleh macam-macam, boleh musik, siapa yang tampil, apakah seorang maestro seperti Pak Asing atau siapa, tapi basisnya sastra lisan. Apakah festival mendongeng, apakah nanti pentas puisi, apakah pembacaan mantra, apakah pembacaan lontar, apakah nanti juga pentas seni pameran lontar, terserah. Di situ kira-kira di bagian pergelaran. Nah, sistematikanya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada event dukungan. Event pendukungan itu tentu kuliner dan lain-lain. Nah, berikutnya bagian kedua adalah tim kerja. Tim kerja, bagian ketiga RAP. Nah, untuk catatan RAP ini adalah satu, apakah event ini, festival ini akan dilakukan hanya oleh Dinas Pengampu Kebudayaan atau lintas SKPD? Pertanyaannya itu. Kita sarankan untuk lintas SKPD. Apakah festival ini akan memperoleh sumber dayanya itu apa saja? Sumber-sumber dana itu tentu Ditjenbud sama APBD. APBD bagaimana? Apakah mungkin tidak hanya Dinas Kebudayaan yang pengampu dan bisa lintas sektoral? Itu nanti catatan-catatan. Nah, oleh karena itu saya sekarang minta respon dari kawan-kawan mengenai judul. Saya kira sudah dapat tuh, Festival Sipa Mandar, basisnya sastra lisan bahari dan agraris. Sekarang saya mau tanya dulu, kita bahas dulu mengenai pendataan. Kira-kira program di dalam pendataan ini apa kira-kira gitu kan. Kemudian program di literasi tadi ada sekolah lontar, seminar budaya, Sandek, budaya Sobo, dan buku puisi. Kalau belum bisa menjawab pendataan, pendataan dari sastra lisan ini apa kira-kira? Nanti silahkan nanti didiskusikan setelah pertemuan ini. Mungkin di sini saya bisa tanya ke kawan-kawan dari Majene. Kalau nanti pendataan atau inventarisasi sastra lisan itu kira-kira kegiatannya apa gitu. Coba saya minta respon dari oh ya, sudah ada Ahmad Akbar ini. Ahmad Akbar mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dari pertemuan komunitas. Tadi saya merangkumkan tadi berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Pak Tasrif sama Pak Fahmi dan yang lain. Saya silakan Ahmad Akbar, ini sudah kelihatan ini. Halo? Halo, Mas Ahmad Akbar. Sepertinya masih terkendala suara, Pak. Halo? Oh, ya. Baru connecting Ahmad Akbar. Ya. Apakah sudah bisa dengar? Ahmad Akbar bisa dengar? Halo, Mas Ahmad Akbar. Silakan di unmute dulu. Oh ya, silakan Mas Ahmad Akbar di unmute dulu suaranya.
Ya, siap. Ya, terdengar Mas, silakan. Ya. Ya. Halo Mas Ahmad Akbar. Ya, halo ya. Ya. Tadi diminta oleh narasumber untuk menyampaikan kemarin hasil pertemuan dengan teman-teman, apa yang sudah disepakati. Halo, Mas iya. Bung Akbar, Ahmad Akbar, saya jelasin sedikit dulu. Ini kayaknya dia baru masuk, jadi bingung Mbak kalau langsung ditanya begitu karena dia nggak ngikuti yang tadi sepertinya. Jadi intinya gini, halo Mbak Ahmad Akbar, tadi Mas Adi menanyakan apakah tim di Majene sudah dibuat, lalu saya sampaikan tadi bahwa kami sudah sampai pada penyusunan tim kerja kemarin dan teman-teman bersepakat menunjuk saudara Ahmad Akbar. Kami masih mengistilahkan istilah Pimpro, nanti didiskusikan lagi. Lalu Mas Ahmad Akbar sudah memimpin rapat kemarin, kemudian pembahasan OPK, kemudian RAB, kemudian susunan kepanitiaan dan seterusnya. Nah, Mas Adi tadi meminta supaya Pak Akbar bisa menjelaskan kepada kita semua di sini tentang apa saja yang kita bicarakan di dalam waktu di Pustaka Manggewilu kemarin itu saja. Saya kira secara singkat bisa dipaparkan apa saja hasilnya supaya kita semua mendengarkan. Silakan. Ya, makasih rekan-rekan semuanya bahwa yang telah kita perbincangkan ini adalah bagaimana merinci semua pikiran-pikiran pokok-pokok kebudayaan kemarin ini dari 10 ya. Kita ambil 7 saja, ada beberapa yang tidak kita ambil. Kemudian puncaknya adalah bagaimana sedikit memberi penganggaran di setiap item-item kegiatan itu. Setiap kegiatan-kegiatan, kemudian kita sudah juga membentuk kepanitiaannya bahkan sampai pagi tadi kita coba merevisi sesuai dengan petunjuk di Lokakarya sebelumnya ini. Sudah ada tim-tim yang disampaikan kemarin bahwa inilah item-item kepanitiaan ini, tim kerjanya. Sampai tadi pagi memang kita sudah perbaiki lagi sesuai arahan kemarin. Ini saya coba mau share. Ya, silakan, Mas. Iya. Tapi saya belum lihat tersimpan di mana tadi ini yang. Ya, yang jelasnya kepanitiaannya sesuai yang petunjuk kemarin. Kita sudah bentuk orang-orangnya siapa. Kalau gitu bisa dikirim saja, kita bantu untuk share screen-nya. Iya. Masih mencari, siap. Masih. Siap. Kita merinci setiap kegiatan dari pokok-pokok pikiran kebudayaan itu, kemudian memberikan penganggaran dan pembentukan kepanitiaan. Itu saja mungkin sementara. Ya. Saya coba lihat dulu. Oke, sambil mencari filenya ya. Ya. Sambil mencari filenya, saya coba ringkas lagi dari informasi yang kita peroleh dari forum ini. Yang pertama ada kegiatan sekolah lontar, betul ya? Ya benar Mas, benar. Betul, ya. Iya, betul Mas. Oke, yang kedua seminar budaya Sandek, betul ya? Ya. Yang ketiga seminar budaya subuh atau agraris, betul ya? Berikutnya penerbitan buku puisi. Ya. Terus ada kuliner. Ya, ada kuliner.
Ada olahraga tradisional, ada permainan tradisional. Ya, poin-poin inti kemarin itu kan dari inti yang mana saja. Ya, Pak Adi, mohon maaf, suaranya putus-putus. Ya. Ya. Ya, silakan Mas Ahmad Akbar kalau ada yang mau dilanjutkan. Ya, semacam olahraga tradisional yang kita bincangkan itu yang mana saja yang termasuk, kemudian kuliner yang mana saja, seperti itu yang sempat kami perbincangkan kemarin. Rincian-rincian kegiatan itu yang saya maksud tadi, misalnya olahraga tradisional yang mana saja, kita rinci, seperti itu yang saya maksud. Mana? Halo, Bung Fahmi mungkin, Bung Fahmi, Pak Fahmi. Pak Fahmi mungkin bisa di-share yang tadi pagi kita bikin. Kita coba perbaiki kepanitiaannya. Sudah. Ya, Pak Fahmi mungkin bisa membantu untuk file datanya untuk kita bisa lihat bersama-sama. Ya, kalau nanti saya share ke grup saja Mbak, karena di laptop saya juga Boleh. lagi ini. Boleh Pak, dikirim saja nanti kita bantu. Nanti waktu kita habis, Baik. coba kita susun ulang satu persatu ya. Saya cek satu persatu, tolong nanti ini dikoreksi kalau keliru ya. Jadi yang belum ada itu kegiatan untuk pendataan, betulkah Bustan atau Ahmad Akbar? Kegiatan pendataan, iya belum ya. Oke, pendataan sastra lisan. Itu kan kita belum punya. Ya, betul Mas. Oke, berarti harus ada itu ya. Harus ada pendataan belum. Nah, bentuk pendataannya apa? Tidak Coba ada. usulan. Usulan Bustan apa bentuk pendataannya? Ya, betul. Tidak ada. Kita pilah satu persatu. Coba kalau pendataan itu apa? Kondisi di sana, data tentang atau pengetahuan kita tentang sastra lisan itu sudah adakah, Saudara Bustan? Belum ada, Mas. Jadi arahnya nanti pendataan sastra lisan ini seperti yang kita diskusikan di sesi 1 sebelumnya, bahwa di dalam perjanjian Tamajarak 1 dan 2 saya tetap tarik ke garis merah itu ya, Mas. Bahwa di dalamnya itu ada perjanjian yang itu bau sastranya sangat kental. Nah, pendataan nanti tentang bentuk, misalnya bentuknya kira-kira apa? Pendataan tentang siapa yang megang lontarnya misalnya, siapa yang sudah pernah menelaah, apa itu belum pernah ada seminar tentang itu. Nah gitu-gitu loh pelaku dan seterusnya lah, misalnya termasuk situs-situs di tempat-tempat perjanjian itu di masa lalu misalnya, itu belum pernah ada. Saya kira pernah ada mungkin, tapi maksudnya secara ketat gitu loh Mas, sampai secara ketat, secara akademik dan lain-lain itu belum pernah dilakukan gitu. Oke, nah, berarti kalau memang di Indonesia ini bisa dilakukan, itu luar biasa gitu. Loh iya, harus kita cantumkan di proposal gitu. Oh iya, siap. Harus, itu artinya nanti kita carikan kan pembiayaannya. Jadi sastra lisan ini kan ada tulis, ada lisan kan, berarti pendataan sastra tulis itu kan dokumen tadi toh. Ya. Dokumen tadi itu kan ada perjanjian, ada ini, ada itulah di situ itu bentuknya nanti adalah e-book kan gitu toh. Siap. Oke, pendataan itu berupa penyusunan e-book berisi
Satu, sastra tulis. Nah, sastra tulis itu dokumen ya, dokumen, lontar, perjanjian tadi. Terus kemudian berupa rangkaian sastra lisan. Sastra lisan di Majene ini apa saja? Nah, itu semua dimasukkan dalam produknya itu nanti berupa e-book, gitu ya. Iya. Nah, e-book itu sudah jadi ini, jadi kita punya data minimal, nanti pengembangan berikutnya, nanti tahun-tahun berikutnya harus terus dikembangkan, tapi paling tidak data ini harus ada. Nah, itu produk pertama e-book. Produk kedua apa? Website. Nah, itu kan bisa dirilis kan gitu toh, di website kan, data-data itu. Kan itu jadi produknya ada dua, penyusunan e-book dan pembuatan website tentang sastra di Majene, kan gitu itu bentuk kegiatannya. Izin sebentar Mas. Nanti website itu mungkin output medianya itu audio visualnya nanti, gitu. Jadi itu bahan itu yang akan masuk di website atau mungkin apa nanti channel tertentu gitu Mas. Ya, siap. Dan itu bisa diupdate terus menerus. Jadi ketika festival ini selesai, website itu tetap hidup gitu loh. Ya, benar sekali Mas. Betul. Nah, nanti dikembangkan lagi semakin lengkap. Jadi penyusunan e-book satu, yang kedua adalah penyusunan website kan gitu. Nah, isinya website itu apa? Ya tadi hasil dari e-book tadi, jadi diupload lagi di situ, gitu ya. Jadi pendataan begitu ya. Mas. Iya, nanti masuk ke sana. Jadi sudah clear ya ini di pendataan, cukup itu saja cukup saya kira. Siap. Nah, di bagian literasi. Literasi itu adalah seperti di sesi 1 dulu kita bicara, menyebarluaskan hasil data tadi, atau membahas atau mensosialisasikan atau mempromosikan supaya masyarakat aware kembali terhadap apa tadi yang di data tadi. Nah, di situ ada kegiatan, saya cek lagi di sini ya, mungkin kita sepakati aja, kita ketok kalau ini iya, kalau tidak. Yang satu adalah sekolah lontar, oke? Ya. Nah, sekolah lontar itu tolong dikasih keterangan. Apa itu sekolah lontar, tujuannya apa, pesertanya siapa, pematerinya adalah, tidak perlu disebut orangnya namanya, tapi pemateri adalah orang yang berkompeten, peneliti, lontar, bla 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 bla, tujuannya adalah untuk bla bla bla, pesertanya, audiensnya adalah bla bla bla. Apakah pelajar, apakah umum, apakah masyarakat umum atau pelajar. Kalau itu dicantumkan satu paragraf, sekolah lontar dilakukan untuk ini, gitu ya. Nanti di proposal berikutnya dikasih keterangan gitu ya, Saudara Akbar ya. Ya, Mas. Siap. Oke, berikutnya adalah seminar budaya Sandek. Betul ya? Ya. Berikutnya seminar budaya Sobo. Siap. Ya, betul. Betul kan? Nah, oke, kita ketok ini, kita putuskan. Nah, seminar budaya Sandek itu isinya apa? Nanti dikasih keterangan. Isinya membahas budaya bahari yang terkait dengan Sandek. Sandek adalah begini-begini. Pemateri adalah seorang ahli Sandek, ahli bahari, bla bla bla. Tujuannya adalah begini-begini, pesertanya adalah ini, gitu ya. Nanti sama dengan budaya Sobo. Nah, berikutnya buku puisi. Nah, buku puisi ini nanti isinya apa? Nah, itu dikasih keterangan. Buku puisi ini isinya apa? Karya-karya siapa? Apakah karya anonim? Karya sastra lisan itu dimasukkan di sini, yang dari data e-book tadi dicomot juga di sini. Dan buku itu ditujukan kepada siapa? Nah, apakah bentuknya cetak atau hanya e-book atau dua-duanya? Nah, itu nanti di buku puisi. Nah, apakah cukup dengan itu di bagian edukasi dan literasi? Apakah tidak ada
agenda temu pegiat literasi. Nah, itu bisa, umpamanya gitu. Tapi yang sudah kita sepakati ada 1, 2, 3, 4. Itu di bagian edukasi dan literasi itu ada 1 sekolah lontar, 2 seminar budaya Sandek, 3 seminar buku, 3 buku puisi. Nah, saya mau nanya nih, seminar lontar ini seperti apa gambarannya?